Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa jami'il masyayikh bi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa asmina wa dhurriyyatina wa muslimina wa muslimat wa mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat wa li jami'i ajalina wa jami'i al-akhirah لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير amin. Sudah siap ngaji? Sudah. Ya, kalau sudah siap ngaji, kantuknya dibuang dulu. Ya, kantuknya dibuang dulu. Kenapa? Karena tidur atau kantuk kalau bukan pada waktunya, maka itu akan mendatangkan kerugian, akan mendatangkan banyak kita kehilangan. Jadi kantuk ya, atau tidur terutama di waktu subuh itu akan menyebabkan kehilangan. Ya, antum ingat itu ya, bisa kehilangan duit, ya, bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan ilmu, bisa kehilangan berbagai macam yang bagus-bagus. Barokahnya hilang. Apa barokah? Barokah adalah ziyadatul khair. Ya. Barokah itu tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita ngantuk atau tidur ya, di waktu subuh ya, sampai waktu syuruk, maka barokahnya akan hilang ya. Ada yang kehilangan suami ya, kalau orang tua ya, ada kehilangan istri ya. Ya, kalau kita ya, santri ya, atau ustadz ya, bisa itu kehilangan HP, kehilangan duit, kehilangan motor ya, kehilangan kesehatan. Nah, jadi salah satu cara agar kita lebih sehat ya, nggak gampang sakit, dan kalau sakit itu cepat sembuh, maka salah satu caranya adalah jaga waktu subuh sampai syuruk. Diusahakan jangan ngantuk. Ya, kalau waktu subuhnya ngantuk, nah itu bisa jadi kehilangan kesehatan, ya, gampang sakit. Ya, kalau udah sakit susah sembuhnya. Ya, jadi barokahnya hilang. Siap barokahnya hilang? Enggak. Siap tambah barokah? Ya, harus ya. Baik. Anak-anak sekalian ya, kita harus menyadari bahwa kita itu punya banyak kebutuhan. Banyak apa? Kebutuhan. Banyak kebutuhan yang semua kebutuhan itu kita tidak bisa mendapatkannya kecuali ketika Allah memberikannya. Ya, jadi kalau Allah nggak beri, nah kita nggak dapat. Ya, ada satu kisah yang mungkin sudah pernah saya sampaikan ya di kelas ya. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam sakit gigi, ya, sakit gigi. Nah, maka beliau ngadu kepada Allah, ya Allah, aku sakit gigi ya Allah, nggak enak sakit gigi itu.
Sakit gigi enak apa nggak enak? Nggak enak. Ya, kata orang daripada sakit hati mendingan sakit gigi. Kata siapa? Kata orang yang sudah merasakan sakit gigi, enggak, sama-sama nggak enak. Ya, sakit hati juga nggak enak, sakit gigi juga nggak enak. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya, pusing. Maka Nabi Musa ngadu sama Allah, ya Allah, saya sakit gigi ya Allah, saya ingin sembuh. Apa kata Allah? Nah, itu ada rumput, ya, kamu ambil rumput itu. Nah, rumput itu kamu taruh di gigi kamu. Maka Nabi Musa mengikuti arahan Allah. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa mengikuti arahan Allah, Nabi Musa ngambil rumput, ditaruh di gigi yang sakit. Maka kemudian gigi Nabi Musa yang sakit jadi sembuh. Kenapa sembuh? Karena yang beri kesembuhan adalah Allah. Dan kemudian Allah mengarahkan Nabi Musa agar mengambil rumput. Sudah lama ya, Nabi Musa sehat ya. Selama satu kali lagi, ya, suatu saat Nabi Musa sakit lagi giginya. Ya, giginya sakit lagi. Maka dia ingat ketika dulu sakit gigi, beliau dikasih rumput yang dulu dipakai untuk obat gigi. Akhirnya beliau ngambil rumput itu. Kemudian rumput yang tadi ditaruh di giginya yang sakit. Apa yang terjadi? Bukannya tambah sembuh, giginya tambah sakit. Nabi Musa merasa aneh. Dulu waktu saya sakit, dulu Allah menyuruh saya untuk ngasih rumput ini. Sekarang saya sakit lagi, kok tak kasih rumput, bukannya malah sembuh, tambah parah. Akhirnya Nabi Musa datang lagi ke Allah, ya, laporan, ya Allah, saya dulu waktu sakit, engkau nyuruh aku untuk naruh atau untuk mengobatinya dengan rumput ini. Sekarang aku sakit, rumput ini saya taruh kok nggak sembuh. Apa kata Allah? Dulu waktu kamu sakit, kamu lapor ke saya, kamu minta sembuh ke saya. Kemudian saya suruh kamu ngambil rumput. Setelah itu kamu sembuh. Sekarang kamu sakit, kamu nggak datang ke saya, nggak minta ke saya, kamu langsung datang ke rumput. Nah, rumput itu nggak bisa memberi kesembuhan, ya jadi nggak sembuh. Jadi wahai Musa, yang membuat kamu sembuh itu bukan rumput, tapi yang membuat sembuh itu aku. Kalau dulu kamu mendatangiku untuk minta kesembuhan, sekarang kamu mendatangi rumput untuk minta kesembuhan. Di situ bedanya. Jadi intinya sebenarnya yang membuat Nabi Musa sembuh apa ini? Allah. Dengan cara meminta, dengan cara berdoa. Ya, ini antum harus tahu nih. Jangan kita yakin yang membuat kita kaya adalah pekerjaan. Jangan kita yakin yang membuat hujan itu adalah mendung. Jangan kita yakin yang membuat kita pintar itu adalah belajar. Enggak, ya, belajar itu hanya sekedar sarana. Lebih penting daripada belajar, lebih penting daripada bekerja, lebih penting daripada obat adalah berdoa. Ya, Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari sakitnya karena berdoa. Nabi Ayub alaihissalam punya anak karena berdoa kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam kaya karena berdoa kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam rukun rumah tangganya karena berdoa kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam menjadi tokoh masyarakat yang disegani karena berdoa kepada Allah. Ya, jadi mulai hari ini ya, taruh doa di nomor 1. Coba antum buka surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah itu surat yang keberapa? Ayo, siapa tahu? Antum harus hafal nih nomor suratnya.
Surat As-Sajdah surat keberapa? 32 ya, surat 32. Surat 32 di ayat yang ke 16 ya, 16 17. Surat keberapa tadi? 32. Ayatnya 16 dan 17, 2 ayat. Di sini Allah mengajarkan bagaimana agar doa kita dijabah. Antum butuh sehat, minta sama Allah. Antum butuh kekuatan, minta sama Allah. Antum butuh apa lagi? Kebahagiaan, minta sama Allah. Antum butuh surga, minta sama Allah. Antum butuh mati husnul khotimah, minta sama Allah. Butuh pinter ya, minta sama Allah. Di ayat ini Allah menyatakan tatajafa junubuhum anil madaji. Apa artinya? Tatajafa junubuhum anil madaji. Apa artinya? Tatajafa junubuhum, lambung mereka ya jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa? Mereka bangun. Ya, dan ini di ayat ini kalau kita lihat sebelumnya ya, ini bangunnya adalah di malam hari. Ya, bangunnya di malam hari. Di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian di pagi hari, di waktu subuh ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi. Di waktu subuh ya. Kemudian di sore hari, di waktu asar. Nah, ini waktu-waktu yang harus kita jaga. Bagaimana kita menjauhkan diri dari tempat tidur. Pada sepertiga malam terakhir, pada waktu subuh, kemudian pada waktu asar atau menjelang maghrib ya. Bil asyi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Pada waktu pagi, pada waktu subuh terutama, wasyi, dan waktu petang menjelang maghrib. Ini antum 3 waktu ini ya, 3 waktunya antum jadikan waktu-waktu yang utama di dalam berdoa kepada Allah. Jangan tidur. Waktu subuh bukan waktunya tidur, menjelang maghrib bukan waktunya tidur, sepertiga malam bukan waktunya tidur. Waktunya apa itu? Adalah waktunya yad'una rabbahum. Apa arti yad'una? Yad'una itu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berlakunya kapan? Sekarang dan yang akan datang. Maknanya apa? Terus menerus. Malam ini kita bangun berdoa, besok bangun lagi, besok bangun lagi. Pagi ini ya, waktu subuh sambil ngaji, hatinya sambil berdoa. Berdoanya diam-diam. Pikiran kita ngaji. Lisan kita ngaji. Tapi hati kita berdoa kepada Allah. Jadi antum sambil ngaji begini sekarang hatinya berharap kepada Allah. Coba saya ingin nanya, harapan apa yang salah satunya harapan apa yang ada di dalam hati antum sekarang? Apa harapannya? Sekarang ya, apa contohnya? Harapannya apa? Macam-macam ya, banyak-banyak. Salah satunya apa? Pingin pinter. Yo, antum pingin pinter, pingin bodoh? Ngaji pingin apa? Pingin pinter. Jadi hatinya berharap kepada Allah, jadi pinter, ya.
lisannya, ya. Kalau dikatakan kalau lagi menyimak berarti diem. Matanya ngapain? Melek, ya, memperhatikan. Pikirannya merenung, tangannya menulis. Jadi hatinya berdoa. Pingin apa? Pinter. Pingin pinter, pingin apa lagi? Contohnya, pingin pinter. Yang kedua, pingin kaya. Boleh nggak pingin kaya? Harus. Jadi kita itu nggak boleh pingin miskin, nggak boleh. Pingin kaya. Apalagi pingin apa lagi? Pingin ibadahnya diterima oleh Allah. Pinter, kaya, tapi ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Mati masuk neraka. Buat apa? Maka Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini waktu pagi seperti ini antum baca dengan hati. Karena kita lagi ngaji. Kalau kita lagi sholat, dibaca dengan lisan juga. Ketika sujud, antum baca. Ketika sholat, ketika sujud. Kenapa? Karena waktu atau kondisi terdekat kita kepada Allah adalah ketika sujud. Ya Allah, saya ingin pinter. Ya Allah, saya ingin kaya. Apa itu kaya? Rizkinya cukup. Ya, cukup itu kalau butuh ada, bisa berbagi. Ya, saya salah satunya setiap malam Jumat sama Jumat pagi, ya. Setiap malam Jumat ya bikin kue ya, kecil-kecilan buat apa? Makan bareng di masjid. Setiap malam Jumat. Setiap Jumat pagi atau siang bikin apa? Makanan gratis buat santri. Itu contohnya saja. Itu berarti cukup. Ya, rezeki kita cukup. Apa buktinya cukup? Kita masih bisa berbagi, nggak kekurangan. Rizqan thayyiban itu ya kalau bekerja, pekerjaannya bagus, karirnya bagus, duitnya cukup. Bagus. Sering saya bolak-balik cerewet ya. Salah satu tandanya rezekinya bagus, SPP-nya lunas. Kalau SPP-nya nggak lunas berarti nggak bagus. Bagaimana caranya? Subuh jangan tidur. Ya, baca doa. Asar menjelang maghrib baca doa. Sepertiga malam baca doa. Setiap sholat baca doa. Lagi ngaji begini doanya diam-diam. Ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, ya, surat apa tadi? As-Sajdah ayat berapa? Ayat 15-nya itu. Ayat berapa? 16. Saya nggak mau tidur waktu subuh. Kenapa? Khawatir apa? Doa saya tidak diijabah. Saya nggak mau menghabiskan tidur waktu malam. Sepertiga malam saya nggak mau habiskan buat tidur. Kenapa?
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع الملائكة المقربين ولجميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولجميع من شهد بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وأسمائنا وذريتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم وأموات ولجميع أجلنا وجميعنا الآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sudah siap ngaji? Sudah. Ya, kalau sudah siap ngaji, kantuknya dibuang dulu. Ya, kantuknya dibuang dulu. Kenapa? Karena tidur atau kantuk kalau bukan pada waktunya maka itu akan mendatangkan kerugian, akan mendatangkan banyak kita kehilangan. Jadi kantuk ya, atau tidur terutama di waktu subuh itu akan menyebabkan kehilangan ya. Antum ingat itu ya, bisa kehilangan duit ya, bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan ilmu, bisa kehilangan berbagai macam yang bagus-bagus. Barokahnya hilang. Apa barokah? Barokah adalah ziyadatul khair ya. Barokah itu tambahnya kebaikan. Jadi kalau kita ngantuk atau tidur ya, di waktu subuh ya, sampai waktu syuruk, maka barokahnya akan hilang ya. Ada yang kehilangan suami ya, kalau orang tua ya, ada kehilangan istri ya. Ya kalau kita ya santri ya, atau ustadz ya, bisa itu kehilangan HP, kehilangan duit, kehilangan motor ya, kehilangan kesehatan. Nah, jadi salah satu cara agar kita lebih sehat ya, nggak gampang sakit, dan kalau sakit itu cepat sembuh, maka salah satu caranya adalah jaga waktu subuh sampai syuruk. Diusahakan jangan ngantuk ya, kalau waktu subuhnya ngantuk, nah itu bisa jadi kehilangan kesehatan ya, gampang sakit ya, kalau udah sakit susah sembuhnya ya, jadi barokahnya hilang. Siap barokahnya hilang? Enggak. Siap tambah barokah? Ya, harus ya. Baik, anak-anak sekalian ya, kita harus menyadari bahwa kita itu punya banyak kebutuhan. Banyak apa? Kebutuhan. Banyak kebutuhan yang semua kebutuhan itu kita tidak bisa mendapatkannya kecuali ketika Allah memberikannya. Ya, jadi kalau Allah nggak beri, nah kita nggak dapat. Ya ada satu kisah yang mungkin sudah pernah saya sampaikan ya di kelas ya. Ya ketika Nabi Musa alaihissalam sakit gigi, ya, sakit gigi. Nah, maka beliau ngadu kepada Allah, ya Allah, aku sakit gigi ya Allah, nggak enak sakit gigi. Sakit gigi enak apa nggak enak? Nggak enak. Ya, atau orang daripada sakit hati
mendingan sakit gigi. Kata siapa? Kata orang yang sudah merasakan sakit gigi, enggak, sama-sama enggak enak. Ya, sakit hati juga enggak enak, sakit gigi juga enggak enak. Enggak bisa tidur, enggak bisa makan. Ya, pusing. Maka Nabi Musa ngadu sama Allah, ya Allah, saya sakit gigi ya Allah, saya ingin sembuh. Apa kata Allah? Nah, itu ada rumput ya. Kamu ambil rumput itu. Nah, rumput itu kamu taruh di gigi kamu. Maka Nabi Musa mengikuti arahan Allah. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa mengikuti arahan Allah, Nabi Musa ngambil rumput ditaruh di gigi yang sakit. Maka kemudian gigi Nabi Musa yang sakit jadi sembuh. Kenapa sembuh? Karena yang beri kesembuhan adalah Allah. Dan kemudian Allah mengarahkan Nabi Musa agar mengambil rumput. Sudah lama ya, Nabi Musa sehat ya. Selama satu kali lagi ya, suatu saat Nabi Musa sakit lagi giginya. Ya, giginya sakit lagi. Maka dia ingat ketika dulu sakit gigi, beliau dikasih rumput yang dulu dipakai untuk obat gigi. Akhirnya beliau ngambil rumput itu. Kemudian rumput yang tadi ditaruh di giginya yang sakit. Apa yang terjadi? Bukannya tambah sembuh, giginya tambah sakit. Nabi Musa merasa aneh. Dulu waktu saya sakit, dulu Allah menyuruh saya untuk ngasih rumput ini. Sekarang saya sakit lagi, kok tak kasih rumput, bukannya malah sembuh, tambah parah. Akhirnya Nabi Musa datang lagi ke Allah, ya, laporan, ya Allah, saya dulu waktu sakit, engkau nyuruh aku untuk naruh atau untuk mengobatinya dengan rumput ini. Sekarang aku sakit, rumput ini saya taruh kok nggak sembuh. Apa kata Allah? Dulu waktu kamu sakit, kamu lapor ke saya, kamu minta sembuh ke saya. Kemudian saya suruh kamu ngambil rumput. Setelah itu kamu sembuh. Sekarang kamu sakit, kamu nggak datang ke saya, nggak minta ke saya, kamu langsung datang ke rumput. Nah, rumput itu nggak bisa memberi kesembuhan, ya jadi nggak sembuh. Jadi wahai Musa, yang membuat kamu sembuh itu bukan rumput, tapi yang membuat sembuh itu aku. Kalau dulu kamu mendatangiku untuk minta kesembuhan, sekarang kamu mendatangi rumput untuk minta kesembuhan. Di situ bedanya. Jadi intinya sebenarnya yang membuat Nabi Musa sembuh apa ini? Allah. Dengan cara meminta, dengan cara berdoa. Ya, ini antum harus tahu nih. Jangan kita yakin yang membuat kita kaya adalah pekerjaan. Jangan kita yakin yang membuat hujan itu adalah mendung. Jangan kita yakin yang membuat kita pintar itu adalah belajar. Enggak, ya, belajar itu hanya sekedar sarana. Lebih penting daripada belajar, lebih penting daripada bekerja, lebih penting daripada obat adalah berdoa. Ya, Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari sakitnya karena berdoa. Nabi Ayub alaihissalam punya anak karena berdoa kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam kaya karena khawatir doa saya nggak ijabah. Petang hari menjelang asar saya nggak mau tidur. Ya, menjelang maghrib, maaf. Petang hari menjelang maghrib saya nggak mau tidur. Kenapa? Khawatir doanya nggak ijabah. Jadi orang yang malamnya nggak bangun untuk sholat dan berdoa kepada Allah, dia nggak khawatir kalau doanya nggak diijabah. Kalau subuh-subuh begini tidur, dia nggak khawatir kalau doanya tidak diijabah. Ya, menjelang maghrib tadi menjelang maghrib tidur, dia nggak khawatir kalau doanya tidak
dijabah. Padahal di sini syarat ijabahnya doa adalah khaufan. Apa khaufan? Khawatir. Khawatir doanya nggak diijabah. Minta istri, minta suami, nggak dikasih suami, nggak dikasih istri. Minta ilmu, nggak dikasih ilmu. Minta rizki cukup, nggak dikasih rizki yang cukup. Minta sehat, nggak dikasih sehat. Khawatir nggak dikasih sama Allah. Jadi khawatir ini syarat terijabahnya doa. Khaufan. Kenapa malam-malam kamu bangun untuk sholat malam? Saya berharap doa saya dikabul. Kenapa? Karena kata Allah, sepertiga malam terakhir Allah turun dari langit ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan, mana hamba-hambaku yang kemarin katanya minta ampun, mana hamba-hambaku yang kemarin minta duit, mana hamba-hambaku yang kemarin minta sehat. Ya, saya ngajar itu nggak pernah itu izin karena sakit. Ya, Ustaz Samudin nggak hadir karena sakit. Lu aja lihat nggak ada. Tapi antum ya, absen. Si A izin ngapain? Sakit. Yarji lagi pulang ngapain? Sakit. Di absen lagi, sakit lagi. Di absen lagi, sakit lagi. Kenapa? Jarang bangun malam. Siap sehat apa siap sakit? Nah, ya, kalau siap sehat, latihan bangun malam, sholat malam. Apa kata Rasulullah? Kalau kita rajin sholat malam, maka penyakit akan menjauh dari badan. Jadi salah satu rumus kita sehat adalah sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dalam hidupnya sakit cuma 2 kali. Itu pun sakitnya karena diracun sama orang Yahudi. Ya, diracun, gara-gara diracun dia sakit. Wafatnya juga karena racun itu yang bereaksi. Sakit. Artinya apa? Oh, kalau begitu sebenarnya beliau nggak pernah sakit. Sakitnya kan karena diracun. Dan untuk mengetahui, loh, Nabi kok diracun bisa sakit? Untuk mengetahui bahwa Nabi juga manusia. Ya, jadi nggak bisa sombong juga. Buktinya diracun sakit. Siap doanya diijabah oleh Allah? Siap sehat? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kapan yang harus dijaga? Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati, pada waktu pagi, wal asyi, pada waktu petang, dan kemudian pada malam hari, tatajafa junubuhum anil madaji. Jauhkan lambung dari tempat tidur, jangan keenakan tidur. Tidur itu enak bukan? Enak, tapi jangan keenakan tidur. Makan sate itu enak bukan? Tetapi jangan keenakan makan sate. Kenapa? Bahaya. Makan sate boleh, jangan tiap hari. Makan mie enak enggak? Tapi jangan keenakan makan mie. Kapan makan mie-nya boleh? Ketika liburan. Ketika liburan. Di pondok enggak boleh kata Kiai. Oh, kalau pengen makan mie ya pas liburan. Ya, di sini enggak usah makan mie dulu. Ya. Atau kalau terpaksa banget ya pokoknya jangan sering-sering, gitu aja. Karena menurut khobar ya, wallahu a'lam ini benar apa salah, itu usus itu mampu mengurik mie selama 1 minggu. Sebelum 1 minggu mie itu belum terurai dengan sempurna, masih ada sisa-sisanya. Jadi supaya netral 1 minggu baru netral itu. Kalau enggak terurai, numpuk itu di badan.
bisa jadi apa itu? Kegemukan itu apa istilahnya? Obesitas. Ya. Jadi orang-orang yang sudah kegemukan jangan makan mie banyak-banyak. Atau jangan makan mie. Ya dikit boleh, banyakan nggak boleh. Makan nasinya juga dikurangi. Oke? Oh ini pada tidur nih. Baru diterangin. Nggak khawatir kalau doanya nggak dijawab. Padahal syarat doa itu apa? Khawatir, khaufan. Harus khawatir. Takut doanya nggak dijawab. Watamaan, tadi apa? Watamaan penuh harap kepada Allah. Ya. Apalagi syarat ijabahnya doa? Nah, di sini ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa artinya? Dan dari sebagian apa yang Allah berikan kepada kita, kita infakkan. Ini salah satu syarat nih, terijabahnya doa. Makanya kemarin di kelas berapa kemarin ada materi hidup sederhana. Kelas berapa tuh? 11 atau 12? Ya. Apa hidup sederhana itu? Berbagi bahagia. Ya, bukan BP, bukan BP babi-babi. B2 babi-babi. Itu antum kalau ke warung ada tulisannya B2, itu berarti warung itu jualan babi. Saya nggak tahu dulu itu. Pak dikasih B2 enggak? Oh tahunya babi ya. Untungnya saya nggak beli di situ. B2 babi. Tetapi kalau dalam konsep hidup sederhana, B2 artinya apa? Berbagi bahagia. Jadi kita itu nggak bisa bahagia kalau tidak berbagi. Hidup sederhana itu mendorong kita bisa berbagi. Punya duit 10.000, dimakan berapa? 9.000, yang 1.000 dibagi. Jangan dimakan semua. Ya, kalau kita ingin hidup bahagia, maka kita harus sederhana. Maksudnya apa? Punya duit jangan dihabisin semua. Sebagiannya dimakan kita, sebagiannya dibagi dalam bentuk minuman, dalam bentuk permen boleh ya, dalam bentuk makanan. Ustadz saya nggak punya duit bagaimana? Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Kalau kita nggak punya duit, ada yang lebih penting dari duit dan dibutuhkan oleh semua orang yang bisa kita bagi. Apa itu? Apa yang bisa dibagi? Yang semua orang butuh? Doa. Doa. Kita doakan orang lain, kita doakan Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai istiqomah. Mudah-mudahan Pak Kiai sayang sama kita. Mudah-mudahan Pak Kiai apa lagi? Sabar sama kita. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat. Doain Umi juga. Doain siapa lagi? Ustadz-ustadzanya juga. Doain siapanya lagi? Teman-temannya. Semoga semua yang terlibat di Nurul Ilmi ini istiqomah. Doain begitu. Jadi berbagi itu merupakan syarat terkabulnya doa. Nggak punya sesuatu yang dibagi, ya sudah bagi doa. Nah ini rumus ya, rumus. Jadi kita ulang. Apa tadi? Kunci terkabulnya doa. 1, tatajafa junubum, jangan tidur, terutama di waktu sepertiga malam terakhir, waktu pagi, waktu subuh, waktu petang menjelang maghrib. Gunakan itu waktu-waktu itu untuk melek berdoa kepada Allah dalam setiap kondisi, baik lagi belajar maupun lagi bersendirian.
khawatir kalau doa itu tidak diijabah. Yang ketiga, berharap penuh kepada Allah. Yang keempat, berbagi. Kalau nggak punya yang dibagi, minimal berbagi doa. Ya. Nah, ini sebagai penutup ya, sebagai penutup. Doa yang sekarang insya Allah ya sangat mudah atau sangat dekat dengan ijabah. Doanya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Antum baca doa ini ketika subuh, ketika petang, ketika malam. Dan antum niatkan doa ini untuk mendoakan saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Jadi terpenuhi semua sudah syarat ijabahnya doa. Bangun petang ya, jangan tidur menjelang maghrib, setelah subuh sampai suruh, kemudian bangun malam. Baca dengan rasa khawatir kepada Allah, baca dengan rasa berharap penuh kepada Allah, dan baca sebagai berbagi kita kepada saudara kita terutama yang ada di Gaza. Dan juga untuk kita semua tadi, untuk Pak Kiai, untuk Umi ya, untuk Ustaz-Ustazah, untuk kita semua. Apa bunyi doanya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan kesabaran pada saudara-saudaraku yang ada di Gaza yang sekarang sedang dijajah, sedang dizalimi. Ya Allah, berikan kesabaran untuk ustadz-ustadzah ketika ngajar, sehingga kalau santri salah tidak dimarahin, tetapi dibetulin. Ya Allah, beri kesabaran pada ustadz-ustadz yang ngajar tahfidz. Berikan kesabaran. Jangan waktunya ngajar tidur. Oh, kalau ustadznya tidur, muridnya mati. Ya Allah, berikan kesabaran mereka agar istiqomah. Ya, sabar, istiqomah itu bagian daripada sabar. Berikan kesabaran mereka ya Allah. Ya, kalau saya setornya salah-salah, tidak digebrak mejanya. Ini jatuh karena digebrak. Pernah nggak antum diajar digebrak mejanya? Pernah? Pernah, tapi jangan sering-sering ya, sekali-kali boleh ya. Gebrak mejanya biar antum tahu ya kalau antum itu salah. Tapi jangan sering-sering ya. Ya Allah, apalagi tadi wasabit aqda. Apa artinya wasabit aqdamana? Kokohkan, kuatkan. Kokohkan, kuatkan ya Allah saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kokohkan apanya tadi? Ilmunya. Kokohkan apanya? Rizkinya. Kokohkan apanya? Ibadahnya. Kokohkan kesehatannya, kokohkan fisiknya, kokohkan matanya, kokohkan tangannya, kokohkan hatinya. Ya. Jadi kalau kita kokoh ekonomi, menjadi orang yang kuat ekonominya. Kalau kita kokoh fisiknya, menjadi orang yang sehat. Kalau kita kokoh mentalnya, menjadi orang yang semangat. Kenapa orang itu nggak semangat? Ya, di pojok sana ngantuk, di pojok sini ngantuk, di kelas ngantuk, di mana-mana ngantuk, sampai di jalan ngantuk, HP-nya jatuh nggak tahu karena ngantuk. Kenapa? Karena lemah mentalnya dan lemah fisiknya. Jadi kita doakan semua, dari saudara kita yang di Gaza, orang tua kita juga ya, kita doakan, kokohkan apanya orang tua kita? Orang tua kita didoakan, kokohkan apanya? Kokohkan fisiknya, kokohkan mentalnya, kokohkan pekerjaannya, kokohkan
ibadahnya, kokohkan ilmunya, kokohkan rizkinya. Semuanya untuk ustadz dan ustadzah juga. Semua untuk saudara-saudara kita yang muslim. Kemudian yang terakhir apa? Wansurna alal qaumil kafirin. Jangan ikut-ikutan orang kafir, males sholat, males ngaji, males belajar. Ya. La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Tidak tertipu oleh orang-orang kafir. Sebagai penutup, dalam hadis Rasul bersabda, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Barang siapa yang dia mendoakan teman-temannya, mendoakan saudaranya, mendoakan kiainya, mendoakan gurunya, ya mendoakan orang tuanya, maka doanya mustajabah. Kalau antum mendoakan, ya Allah berikan kesabaran mereka, Allah berikan kesabaran pada kita. Kalau kita berdoa, ya Allah berikan kekokohan mereka semuanya, ilmunya kokoh, rizkinya kokoh, ibadahnya kokoh, Allah juga berikan kepada kita kekokohan itu. Kalau kita berdoa kepada ya Allah berikan mereka kemenangan terhadap orang kafir, tidak ikut-ikutan orang kafir, terhindar dari bahaya orang kafir, kita juga terhindar dari bahaya orang kafir insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wasi'na rizqan thayyiban, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan mutaqabbalan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang demikian hari ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah ijabah seluruh doa-doa kita insyaallah. Baik, supaya barokah kita tutup dan kita begini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.